Yang baru-baru ini terjadi. Apa tuh? Lagi anget-angetnya. Apa tuh? RUU penyiaran, bos. Iya. Iya tuh no. Gue dengar salah satu sidang mereka di Kongres di Amerika, YouTube itu punya, Twitter itu punya lebih dari 300 ribu orang atau 300 orang gitu ya. Yang mereka bergerak di community guideline untuk membuat Twitter itu lebih safe. Kapan sih Indonesia gitu ya, pemuda-pemudanya gabung, pemikirannya sama, kita menyuarakan sesuatu hal yang sama gitu. Kapan? Tanya sama pemain bassnya nih yang adalah penyanyinya. Iya, marking. Gue tanya, kenapa ketika lu nyanyi live gitu ya, berbeda dengan CD-nya, Rekamannya. Oke. rekamannya. Buat anak-anak muda sekarang sih ya, yang penting lu bikin karya kayak tadi itu. Iya. Mick Farr gitu ya, Peter Holly, yang penting lu bikin karyanya. Iya, iya. Masalah orang gak suka, masalah konten lu laku gak laku dengan persepsi lu, Iya. itu masalah nanti, yang penting karya lu dulu muncul. Nuansa baru, Wah, kekinian kekinian ya? Sama dengan kita nuansa baru. Oh iya, setting baru sekarang Setting juga baru. ya. Enggak, setting kemarin udah kayak gini juga. Iya, Lu gak ikut kemarin? Emang kita ganti kemarin. Ya, Kata, ketemu lagi. apa-apa. Selamat makan. Oke. Ya. Terus? Udah gitu aja. Ya, terima kasih masih menonton kami dan selamat tinggal. Belum no, baru Oke. mulai no. By the way teman-teman semua yang baru nonton kita, Ya. kemana aja lu ya kan? Kita udah lama di sini ya kan, gak nonton ya kan? Terus? Kita channel baru nih sekarang. Cia, Ya. channel baru. Channel baru. Dengan channel baru, setting baru, Setting baru, dekorasi baru, kreatif baru. presenter baru. Baru pulang haji. Baru pulang, amin. Amin ya kan? Amin. Ya kita Umrah dulu. sekarang Radio KW channelnya sendiri, official ya. Official. Setelah semua pihak setuju Merelakan rilis. merilis kita jadi berjuang sendirian. Kelebihannya apa tuh? Iya, kelebihannya apa ya? Kelebihannya adalah nggak punya kekurangan. Nah itu. Karena kelebihan. Kelebihan nggak punya kekurangan. Ya kan? Kalau Tapi kekurangan, pasti banyak kelebihannya. amin. Oke, jadi ada yang berubah sedikit. Apa tuh? Lupa gue apa sih? Ya, jadi. Channel baru subscribernya berapa Pak? Aduh. Ayo dong. Ya gitu dong. Jangan lupa like, subscribe, share video ini ke seluruh dunia untuk channel Otomobi ya itu ya. Channel yang lain. Like dan subscribe 2 kali kalau bisa. Dengan kasih positif dong. Oh iya, satu kali aja. Kasih energi positif kita dong, masukan-masukan yang bagus. Ya, yang jelek juga nggak apa-apa. Kita lebih terima yang jelek lah. Kenapa? Yang bagus jarang soalnya. Pas orang banyak yang ngehina kan. Iya, Ya ya. kita Netizen nggak apa-apa kenapa lah. begitu sih ya? Hina aja dia, nggak apa-apa. Iya. Saya sih nggak apa-apa, dia hina aja. Gak apa-apa, biar saya. aja. Biar saya limpahkan ke dia. Nah itu dia. Oke. Jadi Oke, buat Nu. teman-teman yang belum subscribe sekarang karena Senin harga naik. Likes pun akan kita berikan harga ya nanti ya. Ada. Sekali-kali Kita like punya tuh, gimmick-gimmick ya, ke depannya. ada, Nanti betul. tunggu saja ya. Nanti ada Tunggu aja. Aan akan giveaway. Terakhir tuh dia giveaway rumahnya yang belum jadi ya KPR-in, dia udah giveaway ke orang lain. Dan kemarin saya juga giveaway mobilnya Anu berupa bentuk brosur. Dang dang. Oke An, Ya. edisi kali ini Hmm. kita akan agak berubah sedikit teman-teman. Hmm. Perubahannya adalah Adalah kok suara kita eho ya Nu? Eho. kayak di masjid dong. Kayak di masjid ya. Nu, Sebentar, sebelum Apa? kita masuk ke materi gue mau ngasih tahu sedikit Apa tuh? yang baru-baru ini terjadi. Apa tuh? Lagi anget-angetnya. apa tuh? RUU penyiaran, bos. Iya. Iya tuh Nu. Jujur Li, ya kalau kata anak selatan bilang ya. Jujur Yoi, Li, yoi. dikasih tahu sama Pak Prod kita, produser. Iya. Bang, lo udah tahu nggak Gokil sih. undang-undang penyiaran yang baru sekarang yang membahas apa? Nggak tahu, gue bilang. Loh, emang kenapa? Gila lo. Gila pokoknya. Iya. Seolah-olah udah kayak, maaf ya, mudah-mudahan gue nggak di-banned nih. Seolah-olah udah kayak, Ben aja dia. oh jangan, Oh, iya. temennya dia, makanya dia harus ikut. Seolah-olah gitu wartawan udah dikungkung nggak bisa kemana-mana gitu loh.
Kalau gue gini, kalau gitu kan bukan gue, ya kan? Gue gini. Apa ya? Rame loh di Bandung teman-teman kita wartawan pada demo lo katanya ya Pak Prot ya? Tuh. Ya. Jadi gimana selama ini? Tuh gimana? Paling sahabat banget sama. Teman-teman media, wartawan. Kan udah CS banget tuh. Tuh. Ya, apa ya? Aduh. Gue gak bisa Kepala. komen sih. Gue pertama karena gini, ini kan rancangan undang-undang ya kan. Betul. Ya boleh-boleh aja mereka merancang sesuatu ya kan. Dan Iya. kita sah-sah juga kita nolak ya Betul. kan. Apapun rancangannya kita boleh tolak. Toh kita rakyatnya gitu kan. Iya. Mereka hanya perwakilan dari Iya, rakyat. tapi perwakilannya harus bener dong Enggak juga. Kok enggak juga gimana? Kalau mereka benar kita nggak bisa kritik dong. Ya kan? Jadi lo pro dong kalau misalnya ada something Oh ya pasti yang enggak. Kalau gua memanfaatkan itu. tergantung siapa yang bayar lah GoPro-nya. Oh, UUD, balik lagi ke UUD ya. Ya kalau RUU penyiaran kalau menurut gua ada poin-poin yang ini di highlight sama banyak orang. Salah satunya adalah semua konten kreator, Oh. semua influencer harus mendaftarkan siarannya, kontennya. Nah ini agak unik ya. Oh servernya gede banget. Lah gini, gue mau bikin. Ini ada channel gue sendiri Ya. nih. Contoh ya. Kayak produser kita paling marah ya. Iya. Ini kacau nih. Karena dia punya ide kreatif banyak banget. Betul. Yang which is ya kalau anak selatan bilang harus di storyin dulu baru kita dinaikin di on air. Kenapa gitu loh? Ya gini kalau menurut gue ya. Dari Exactly, udah dari exactly. sudut pandang orang keren gitu ya. Ya kalau menurut orang gua. keren. Kan permasalahan utamanya adalah censorship. Permasalahan utamanya itu. Oke, Ya, tujuannya begitu. Permasalahan keduanya adalah bagaimana mensensor. Kan gitu. Karena kita harus juga sadar bahwa semua konten sosial media tanpa censorship itu membuat ya seperti sekarang anak-anak kecil tiba-tiba bisa bahasa kasar. Bablas, Ya kan? maksudnya gitu. Tren mode dan lain-lain semua dibablas gitu. Semua pemahaman-pemahaman bahkan sampai ke spiritual carinya dari sosial media kan ini kan sesuatu yang harus ditata gitu. Nah tapi dalam rangka penataan ini menurut gua masih banyak cara-cara lain. Nah, Contoh. Ntar dulu gue bahas dulu, gue hajar lu. Oh, ada sih. Jadi masih banyak cara-cara yang lain. Salah satunya misalnya adalah mengundang ahli-ahli nih, ya kan? Ahlinya dari digital siapa, ahlinya dari keamanan datanya siapa, Dari ahlinya dari hukum. kebudayaannya Iya. siapa gitu kan. Dari mereka semua dijembatani sama orang-orang ahli teknologi misalnya. Soalnya gini, sebulan yang lalu di Amerika itu ada Kongres Amerika itu manggil Twitter, Facebook, TikTok gitu ya, Snapchat. Dipanggil sama mereka dan kemudian Kongres membuat satu aturan gitu tentang sosial media. Regulasinya. Salah satunya adalah TikTok itu akan di-ban di Amerika gitu kan. Ya. Nah ini kan kebijakan pemerintah berdasarkan Betul. tanya jawab sama ahli gitu loh. Nah kalau sekarang misalnya Dia bikin angket juga tuh, kuesioner segala macam. iyalah semua orang termasuk ada orang-orang yang dirugikan gitu. Nah sekarang ini kan di Indonesia seolah-olah ya kita Iya. nggak tahu proses di belakangnya apakah mereka udah tanya-tanya segala macam Iya, kita nggak iya, tahu lah iya, dan betul. kita nggak mau terjebak di pemikiran yang nanti disangkanya lu nggak tahu aja prosesnya gitu Iya. kan. Gua nggak mau juga. Jangan Cuma sampai. narasinya kan sekarang yang dibentuk adalah semua konten harus di ACC pemerintah atau badan yang menyelenggarakan informasi lah gitu. Menurut gue sih secara logika ini nggak masuk akal gitu. Ya situ sebenarnya gede itu kata Pak Prat bilang gitu. Sensor bang ya. LSF ngapain LSF? Nah itu baru gue mau ngomong. Lembaga Lo- sensor Pi. Oke, Gimana? karena ngomongin film tuh Indonesia tuh lucunya gini. Gue Apa akan tuh? gua akan berangkatnya jangan dari LSF-nya lah ya. Oke, dari mana? Gue berangkatnya dari penyiaran. Oke. Contoh ya. RUU penyiaran deh. Contoh nih misalnya. Tayangan yang non TV Ya. itu siapa yang sensorship? Tayangan non TV. Non TV. Karena KPI kan sekarang bertindaknya kalau dia sifatnya penyiaran TV, dia sensorship. Oke. Sekarang kalau nggak di TV, siapa yang sensorship? PRSNI mungkin. PRS ini kan radio. Ya kan? Di kita nggak ada lembaga media online sensorship itu nggak Oh ada. iya belum. Artinya ada apa? ya? Kalau kita balik lagi ke teknologinya dan perkembangan teknologi, ada perluasan makna nih. Penyiaran tuh nggak bisa sekarang dibilangnya cuma di TV, cuma di radio. Dia harus dilebarkan. Lebarkan. Termasuk karena kita- media online. Iya. Gitu. Mungkin dia tidak menyiarkan tapi dia menyebarkan kan gitu.
Salah satu konsepnya lah. Ya, ye. Knowledge bagus nih, daging semua nih Nu, daging semua nih Nu. Tapi gini, Apa tuh? gue sure satu hal gitu ya. Apa tuh? Bahwa platform-platform ini gak diem. Gue dengar salah satu sidang mereka di Kongres di Amerika, YouTube itu punya, Twitter itu punya lebih dari 300 ribu orang atau 300 orang gitu ya. Yang mereka bergerak di community guideline untuk membuat Twitter itu lebih safe. Lebih safe. Lebih safe gitu. Nah kita harus dorong, pemerintah nih harus dorong nih ya ke platform Twitter nih. Lu kan udah perusahaan di Indonesia. Ya. Lu undang nih 300 orang atau lebih Ya. sebagai community guideline di Indonesia. Nah ini kan gak dibuat kayak gini. Jadi ada pakem-pakemnya Betul. harus seperti apa Kenapa kita nggak bisa, ya kan Twitter udah ada community guideline-nya. Tapi kan itu Amerika bos. Indonesia harus beda. Indonesia harus beda. Iya. Tatanan bahasanya beda, gramarnya beda gitu kan, sarkasmnya beda gitu. Nah ini kan nggak ada, nggak didorong. Anda pernah ke kantor Facebook di Indonesia? Belum. Isinya hanya community getter sama sales kalau nggak salah. Kantor Facebook Indonesia. Betul. Contoh gini lah, gini ya. Ini juga gue harus salahkan juga ke platform gitu karena lu misalnya komplain ke Facebook. Ya. Kira-kira kapan tahunnya lu akan dibales? Nggak tahu. Nah itu kan masalah. Nah kita harus lihat ini jadi masalah. Kalau tiba-tiba nama lu dicatut di Facebook. Betul, dan lu banyak komplain, tuh. Lu komplain Banyak. ke Facebook. Terus nggak ditanggepin, terus mesti gimana? Nah pemerintah kan harus hadir. Cuma hadirnya pemerintah ini jangan kayak rombongan Tanjidor gitu loh. Datang ngagetin ya ibaratnya lah gitu ya. Jadi datangnya ya begitulah gitu ya. Iya. Tapi harus lewat ya diundang lah ahli-ahlinya. Diajak ngobrol lah gitu. Bikin konsorsium lah kita ngobrol. Banyak kejadian-kejadian yang memanfaatkan orang seperti itu. Kayak misalnya ada yang memplagiatkan akun seseorang, contoh lu gitu. Ternyata akun lu dipakai buat judi online lah, apalah. Kan merugikan sebenarnya. Apalagi nama baik. Gue kasih tahu kenapa bisa kayak gitu dan kenapa susah dibahasnya. Kenapa? Susah diberantasnya. Kenapa? Pertama gini, Facebook internasional itu nggak tahu Aan. Oke. Gue sebagai pengguna Facebook gue tahu Aan. Tapi Facebook internasional nggak tahu Aan. Nah artinya kan harus ada perusahaan di Indonesia yang mengidentifikasi Aan itu siapa. Yang mewakili karena memang udah ada di Indonesia. Betul. Nah sekarang kan nggak ada. Itu Facebook. Masalahnya. Betul. Kalau Sama. Google udah modern mungkin ya? Google nggak juga. Enggak juga, sama. Tapi kan Google bukan social networking. Iya sih. Ya kan beda. Gitu. Kira ada yang jagain. Oke, Gitu. berarti Yang jagain termasuk kontrak-kontrak biasanya itu. Back to topik aja lah. ya, oke. Tapi Gitu. nggak apa-apa, ada. Tapi seru, maksudnya Iya. gue juga dorong teman-teman konten kreator, teman-teman Iya. influencer, teman-teman yang bergiat di sosial media, ya suarakan aja. Toh ini harus disuarakan. Kalau enggak kan kita dianggap mengakui aja gitu. Iya sih. Suarakan. Kapan sih Indonesia gitu ya, pemuda-pemudanya gabung, pemikirannya sama, kita menyuarakan sesuatu hal yang sama gitu. Kapan? Kayak Sumpah Pemuda zaman dulu gitu ya. Kita kan terlalu individual gitu kan. Silakan Anda demo lah ke sana biar kami bikin konten. Ujung-ujungnya kumaha aing atuh Bukan dong, ya itu kan demokrasi. Iya kan? sih. Kita harus memelihara demokrasi. Iya. Ya silakan demo lah. Demo, Biar demo. kita yang bikin konten aja. Nanti kita konten kan Anda demo ya kan? Terus kita yang viral. Nah, kita yang rame. Ya tapi enggak berhubungan sama sosial media. Media radio atau TV kan juga harus punya sosial media karena kan sekarang era seperti itu. Apa kabarnya kalau salah satu radio atau TV sosial medianya dihack orang? Oke, Ya kan? gue kasih ilustrasi ya. Oke. Nih, Nah, itu ilustrasinya. oke. Ilustrasinya gini. Radio mungkin akunnya di ini gitu loh. Kalau gue sih gini, dari banyak orang yang komplain ke gue akunnya dihack, Iya. itu kebanyakan gak dihack. Ngehack Facebook, ngehack Instagram, ngehack sosial media itu susah. minta Jadi ampun. apa tuh kok bisa diambil alih sampai Itu passwordnya diganti segala macam. Itu salah pijit. Salah pijit. Lu dapat email, misal lu admin gitu ya, lu Admin. dapat emailnya bilangnya gini, akun Twitter Anda akan segera diblok kalau Anda tidak ganti password sekarang. Wah, lu klik tuh karena lu takut kan. Ya, panik. Dikasih kata-kata urgensi. Saat ini juga. Wah, lu klik dong. Terus. Lu klik masuk ke satu landing page Ya. yang lu yakini adalah login page.
Lu isi tuh username Oh, password. fake landing page itu. Betul, atau phishing disebut. Phishing. Oh, oke. Nah lu masukin tuh username, password segala macam. Begitu di enter nggak bisa login. Wah lu cobain lagi tuh. Iya. Ketiga kalinya, begitu kedua kalinya lu masukin, hacker di belakangnya yang bikin phishing tadi udah tahu username lu sama password lu apa. Oh. Nah, itu yang terjadi. Oke. Kalau dari permainan online bisa Sama nggak? Ya kan aja. di Facebook suka ada permainan online kayak misalnya biliar atau remi, poker kayak gitu. Poker lah zaman dulu lah yang sering. Sama seperti itu. Sama. Intinya di kita kan harus sadar juga keamanan data. Data pribadi kita tuh harus diamanin gitu. Yang amanin siapa sih? Siapa lagi kalau bukan kita? Asik. Sip. Yuk Kominfo. Ya. Tepuk tangan buat Kominfo udah. Oke, balik ke topik sekarang nih. Kita dapat PR dari Pak Prod dan Serius teman-teman banget, gila. Iya, teman-teman kreatif yang lain. Coba dong kayak dulu kita mengkritisi lagu-lagu yang baru nih. Nah, sekarang kan banyak platform-platform yang berbayar dan free yang mensupport untuk memfasilitasi lah teman-teman musisi. Contohnya Spotify. Ya. Fenomena ini menurut lo seperti apa? Bagus. Nah, terus kedepannya akan seperti apa Nu? Kalau memang ternyata bisa-bisa mungkin radio menggantikan itu loh. Atau radio digantikan oleh seperti itu. Oke, kalau gue gini. Gue maunya sih bersinergi sih. Spotify kan sebenarnya adalah playlist. Playlist. Ya, dia mengkurate semua karya cipta digital yang berbentuk lagu gitu ya terutama dalam sebuah playlist gitu yang dia tanam di server dia gitu. Intinya sih sebenarnya itu basically. Nah, peran radionya di mana ya nggak tergantikan kalau menurut gue ya. Tetap aja. Tetap aja ada Tetap ya. aja. Mungkin bersinergi kali ya. Karena gini, Spotify kan pasti butuh promotion. Oke. Radio harus ambil sikap. Corongnya untuk mempromosikan Betul. itu. Spotify, lu kalau punya artis baru, lu ke gua dong. Iya. Gitu. Promotnya ke tempat gua dong. Iya, Gitu. iya, Kasih opsi itu. Gitu. Kasih Kalau opsi radio seperti nggak itu. masuk ke sana, malah kita idealis, gitu. Wah Spotify apaan gini-gini. Susah. Zamannya udah di sana. Zaman emang harus kolaborasi ya Nu ya. Zamannya harus kolaborasi. Oke, berarti kita coba sedikit mengkritisi lagu-lagu yang ada di Spotify nih. Gue sih nggak kritisi ya, Aan yang kritisi. Enggak Kalau gue sih loh. orangnya Kalau baik. gue sih menilai, gua karena dia musisi nih, Bray. Kalau gue sih orangnya baik. maksudnya Alah. Nggak pernah gue ngomong-ngomong yang gimana-gimana. Oke, kita dapat list nih, Nu, Oh iya, dari kita teman-teman dapat kreatif. Wah ngeri juga. Lo nih. coba nih, Menurut lo? menurut lo gimana? 6 lagu yang tidak terkenal tapi ada Spotify dengan 4 lagu yang terkenal. Nah kita coba bahas satu-satu. Oke. Katanya begitu nih. Oke. Coba kita ya kalau istilahnya Bukan lagu yang gak terkenal, 6 lagu 6 lagu ya. kita bahas. Kita Masalah bahas. terkenal gak terkenal kan itu masih Urusan nggak tahu, dia. ya Tapi kan? at least yang gua dapat dari teman-teman kreatif kita itu memang lagunya sih ya baru buat gua dan memang Oke. Lu belum pernah dengar belum lah ya? pernah dengar gitu loh. Jadi gua sedikit apa ya istilahnya kalau kurasi terlalu tinggi banget guanya ya. Iya. Menilai sedikit lah dengan ya Banyak juga gak apa-apa sih nggak kalau apa-apa menurut gue kalau ya. lo kan point of view dari musisi. Gue Iya. dulu bekas pengamat di radio mungkin ini bisa berguna buat teman-teman di luar sana. Ayo sama-sama. Apa gunanya ya? Tapi Iya. ya gak apa lah. Iya berguna dong Nu, masukan. Kalau misalnya lu dapat input yang bagus kenapa enggak? Nah itu dia kalau gue kan ngasih masukan. Kalau An kan kritisi, gue sih kasih masukan. Kebalik yang ada lu kan. Gimana skenario-nya dia? Bro, Oke. Ingat satu deh. Lagu pertama. Lagu pertama ada Mikfar Suganda. Mikfar Suganda. Oke, gue udah dengar lagunya. Ya, Eh gimana nih? 22 of Me. Ya, Ya judulnya 22 of 20 Me ya. of Me. Of Me apa 20 of Me sih? Gue baca kemarin. 22 of Me kan? Oh 22 of 22 of Me. Me. Kalau gue lihat dari warnanya ya, tipikal-tipikalnya dia sih kalau cempreng-cemprengnya kayak salah satu band di luar tuh Mew. Kalau di gua ya. Oke, Ya. itu yang interpretasi lu terhadap lagu ini Ya, kan? terhadap lagu ini, ya terhadap suaranya dia lah. Which is juga memang dia salah satu kalau dinilai, gue lihat kan gue searching juga nih. Dia juga salah satu penulis lagu ini yang mulai diperhitungkan di teman-teman komunitasnya loh Nu. Dia ya, Oke. dia tuh si Mikfar Suganda ini. M Suganda lah gue familiarnya M Suganda deh. Kayak orang Sunda ya? Iya, Suganda ya? tapi curiga memang orang Sunda dah. Nah, walaupun memang prestasinya secara general tidak terlalu mencuat, tapi di komunitasnya dia cukup lumayan dikenal. Nah dia yang ngejudge kan, gue kan gak ngejudge. Oh Dia iya kan gue survei gue lihat dulu bilang, di "Nggak Mbah terlalu Google terkenal." kan. Kalau dia kan, gue Oh, enggak, iya, gue enggak, diam gue aja. kan menilai lah. Oke. Terus dari genre musiknya yang sedikit ya lo tau lah
pergerakan-pergerakan. Dia genrenya gimana sih menurut lo? Ya Menurut lo? tetap Atau warnanya pop-pop cenderung folk gitulah. Yang dibalut, ya dibalut seperti itu kan era-era kekinian seperti itu. Era-era sekarang katanya gitu ya. Katanya ya. Skenanya seperti itulah gitu ngomongnya kan. Nah singlenya itu dia menciptakan bahwa kalau lo bisa ya laksanain, lo do it with yourself. Laksanain promosi seperti apa. Terciptalah salah satu lagunya yang tadi lo bilang tadi 22 of Me. Oh 22 of Me. Nah menurut lo gimana Nu? Menurut Lo gue sebagai sih ya, musisi, lagu ini susah dijualnya bos. Lo lihat banget sih. Enggak, Oke. kalau gue denger lagu 22 of Me, Oke. gue nggak ngejudge lagu ini jelek atau enggak. Enggak, Betul, ya. oke. Gua, apalah gue ngejudge gitu ya. Cia. Tapi kalau dari sudut pandang industri lah gitu ya. Walaupun gue bukan orang industri tapi gue mendengar musik. Dulu gue pernah di industri lah gitu ya. Betul. Masih kan? Enggak juga lah, sekarang gue orang luar lah. Cia. Ah sudah lah. Gitu. Alah. Iya after Menurut gue five. lagu ini tuh agak berat lu jual in global market gitu ya. Kalau kita ngomongin industri musik secara keseluruhan oke, Indonesia. oke. Tapi musik-musik ini tuh musik-musik yang mewakili satu scene di satu film streaming gitu ya. Ketika lu lagi gloomy perasaannya diwakili sama musiknya yang penuh dengan pad gitu, ditambahin dengan bassnya yang tiba-tiba kental gitu. Itu kayak lu lagi gloomy sendirian di atas gedung gitu mau bunuh diri kayak yang maksudnya ada scene kayak gitulah gitu lu ngerasa sendirian karena dari nuansa musiknya gue rasanya begitu ada permainan reverb di sana banyak permainan reverbnya jadi musiknya nyiptain ruang gitu cuma ruang ini entah gimana gue terganggu sama vokalnya Vokalnya yang tipis seperti itu ya. vokalnya yang nggak jelas sorry bukan cara nyanyinya ya Iya. tapi untuk tahu liriknya gue harus buka YouTube-nya. Ternyata Masalahnya gini yang jadi masalah ya. ya. Orang Indonesia tuh catchy dengan ear-nya gitu. Kalau lu nggak liriknya, notasi lagunya gitu kan, kesamaan emosional dengan liriknya gitu kan. Ya, Artinya kan liriknya harus jelas nih. Betul, gitu. betul. Ya, jadi kalau misalnya lu agak outstanding dikit vokalnya kayak Pamungkas gitu ya. Mungkin akan lebih gampang diterima gitu. Seperti itu ya menurut lo ya. At least buat gua lah gitu. Oke. Gue cuma menambahi bahwa Midfar terus berkarya, lo punya taste, lo punya selera seperti itu. Nah, kalaupun memang menurut Anu seperti itu, nggak apa-apa. Karena di gue juga ada penilaian tersendiri. Siapa tahu dengan warnanya dia seperti ini. Contoh, vokalisnya Sweat kan suaranya cempreng aneh kan. Nggak aneh. Tapi dia kan Ntar dulu. punya ini punya Ngotot masa. nih orang ya. Bener-bener nih orang nih. Enggak, suara cempreng gak masalah. Nah, Sekarang gua tanya sama lu. Iya. Lu bisa tebak gak lirik keduanya apa? Kalimat keduanya. nggak bisa tebak. Nah itu masalahnya Ya. bos. Kalau orang gak tahu liriknya gimana orang bisa ngerti lagunya. Nggak bisa Loh, Nu. nggak bisa gimana? Dia mah nggak dengerin musik, nggak ngerti lu. Dilihat musiknya, dibahuin. Ya, boleh. Terlepas kontra pro dan kontra, tapi gua tetap menjembatani bahwa inilah pendapat kita. Gua juga menjembatani. Iya. Artinya gini, kita sama-sama menginterpretasikan musik Iya, ya kan, gitu. Nggak ada yang benar juga, nggak ada. Dia bisa benar, bisa salah sama aja, Sama gitu. aja. Tapi poinnya adalah dari sudut pandang gua, gitu ya. Secara musikalitas oke, nggak Oke. masalah. Kita nggak ngejudge lagunya lah. Tapi ada poin-poin itu tadi. Betul. Liriknya nggak kedengeran, gitu ya. Kalau liriknya kedengeran mungkin nyokap gua akan suka. Oh iya. Lu kamu sehebat itu Ini Nu. liriknya relate banget nih sama mama kan gitu Ya. bisa kayak gitu loh. Gitu. Mama lo kelahiran tahun berapa? Atau misalnya ketika lagu lu itu ya didorong ke platform streaming gitu ya, lu deketin tuh pembuat-pembuat film gitu kan, masuk di satu scene gitu, wah gila ini gue banget nih. Nah itu tuh cara promosi yang terbaiknya kalau menurut gue saat ini ya, Ya. itu salah satunya gitu. Boleh Karena juga tuh. kalau kita nggak mau ngomongin liriknya, kalau kita nggak mau ngomongin misalnya emang nyanyinya gue kayak gitu atau emang itu konsep lagunya kayak gitu ya. Ya mungkin promosinya akan ke arah sana tuh. Iya, iya, Soalnya kalau dilepas gitu aja berat bos. Berat ya. Berat. Oke, second. Kita ada Peter Holly. Judulnya Gue Bersalah. Oke, yang tadi udah lewat ya. Gantian. Nah, kalau dari warnanya lagi nih. Si Peter Holly dari memang kalau gue lihat kemarin itu gue lihat tampangnya kayak mirip-mirip Mike Mohede. Gendutnya, gempalnya. Ternyata warnanya juga hampir. Dia body shaming dia. Lu kok body Lu shaming? ngomongnya gendut.
Harusnya bergizi, Bos. Gede. Nah, bergizi harusnya. Gede dan bergizi kan lo tambahin. Enggak, gede itu enggak, bergizi. Bergizi ya. Bergizi. Bergizi tadi? Gede itu body shaming. Oh nggak bisa. Kalau gua gede Nggak bisa tetap gede. Apa sih dia? Ya pokoknya ya itulah Ya ya. gitu loh. Nah, apa namanya? Genre musiknya ya balik lagi ke pop, Pop ya. lah ya, tetap ke pop. Dia pop balad gitulah ya. Termasuk seperti itu dan dia juga di kalangan dia untuk teman-teman komunitas juga sangat diperhitungkan juga karena memang Dia kan X Factor kan? iya sih. X Factor dia. Iya Ya, kan dia udah punya masa. Gimana nggak diperhitungkan kalau X Factor ya kan? Iya, Udah pernah muncul di TV, Bos. Udah gitu ada kan. ajang ya, dia Iya. muncul di ajangnya. Tapi kalau gua Nah, gua akan mengcounter kalimat pertama lu. Apa tuh? Kalau lu bilang dia mirip Mike Mohede, Iya. gua akan bilang gini. kenapa? Mike Mohede is Mike Mohede. Ya, Ya. Nggak akan ada orang yang bisa kayak Mike Mohede lagi. ya. Nah, jadi so stop being Mike Mohede, start being yourself. Ini kan point of view gue doang, mungkin Betul, dia mirip Mike Mohede. Karena gue ingin menggambarkan yang simpel aja gitu loh kan. Mungkin Tapi gua ada sebagian, yang nggak suka sama lagu ini. apa tuh? Lagunya Peter Holly kan? Ya, Yang judulnya adalah Bersalah. kenapa? Rumit lagunya. Kenapa rumit bu? Coba lo ikutin notasi nyanyinya. Rumit, Bos. Terlalu apa ya? Ada yang jeletuk teman kita. Rumit, nah, nah, Itu nah, nah, nah. rungkat. Oh, rungkat. Itu apa ya? Ada tema-tema musik yang lagunya ya udah lurus aja gitu atau misalnya nggak Iya. terlalu banyak Iya, improvisasi gitu ya. Iya, iya. Ini berat kalau menurut gua karena enggak ya kalau menurut gua lah gitu ya. Karena mungkin serumit dengan kisah pribadinya dia. Karena di sini dituliskan bahwa dia menulis lagu ini berdasarkan dari kisah pribadinya juga sih dengan teman-temannya. Kisah nggak masalah, ini Oke. cara nyanyinya. Oh, maksud cara gua. nyanyinya Pemilihan notasinya tuh agak rumit gitu loh. kalau Mungkin menurut biar gua. dibikin yang apa kalinya. Tapi kan nggak catchy dia orang. Gak jadi catchy ya? Contoh ya, Contoh. lagu Gigi misalnya. Oke, yang mana? Oh janjiku asik. Ada yang tahu nggak anak sekarang lagu Gigi? Terserah, itu kan cuma nyontohin. Bisa ya kan? contoh. Searching aja teman-teman ya. Lagu Gigi, janjiku, oh janjiku. Wih, gitu ya. Arman Maulani. Dari itunya aja catchy-nya tuh udah Apa? kemana-mana. Itunya tuh apa? Dari oh janjiku udah selesai tuh. Oke. Si lagu tuh ibaratnya lu mau potong 30 second, lu potong 15 second, catchy-nya tuh dapat gitu. Ya mungkin beda dengan alirannya Peter gitu ya. Ya. Mungkin beda gitu, Iya, tapi iya. saran gua ya dipermudah lah biar orang tuh gampang singelong gitu loh. Oke. Kalau Ya. karena kalau buat gua ya, Ya. kalau orang singelong itu lebih cepet tuh diterimanya. Lebih cepat diterimanya. Ya kali mungkin dia akan membuat komunitas dia sendiri karena dia udah Oh, boleh muncul aja. di X Factor, orang banyak yang tahu. Ini warna gue, siapa tahu ada yang suka kan? Who knows? Who knows ya? Who knows? Hidung Who knows? siapa? Nah, tunggu lo. Kita ngomong tadi Spotify. Gue punya sedikit curhat nih. Mungkin lo lebih tahu kali ya. Enggak juga. Kenapa? Desi. Kenapa tuh? Iya kan nih lagu belum terlalu terkenal gitu. Gampang banget masuk ke Spotify. Dulu-dulu susah. Gua mencoba dengan salah satu band punya nama. Taruhlah Drain gitu. Gampang banget. Giliran gue mencoba dengan yang lain. Gak bisa. Padahal ada yang dari satu bilang gampang kok gitu loh. Tuh kenapa tuh Nu? Oke, pertama gini. Pastikan ketika lu ngesubmit lagu lu bener-bener ke Spotify. Itu satu. Satu oke. Kedua, aturannya Spotify itu lu bisa ngesubmit lagu lu dengan perwakilan seorang digital publisher. Ya, atau satu buah agensi sebuah agensi digital publisher. Dia yang akan mengkurate dan bertanggung jawab terhadap isi konten. Kurang lebih gitulah. Ada banyak kegunaannya. Tapi salah satunya adalah seperti itu. Dan yang ketiga, platform Spotify itu terbuka buat semua orang. Nah teman-teman, platform Spotify terbuka untuk Buat semua semua orang. Baru tahu nih gue. Buat semua Oke, orang. terus? Jadi kalau misalnya taruhlah ada satu perusahaan gitu ya yang menolak, wah lagu lu nggak bisa laku di Spotify. Ya mungkin lu harus majunya ke Spotify langsung. Nggak harus lewat orang ini. Caranya, padahal kita juga menuju Spotify itu ada yang bilang juga lo harus pihak ketiga gitu, nggak bisa Betul. langsung. Pihak ketiganya kan gini, yang paling gampang lah gini ya. Ada platform-platform digital publisher yang banyak di luar negeri sana lah, di luar sana lah. Di Indonesia pun sekarang udah muncul, Ya. udah beberapa lah Ya, gitu ya, ya. ya.
tapi dengan rate yang mungkin berbeda. Oke. Gua sendiri salah satu anggota apa ya? Gua Gangster ya? ngerilis Gangster. ngerilis lagu gua lewat mereka. Oke. Gua pakai DistroKid. Oke. Nah, DistroKid ini bertindak sebagai publisher digital gua. Jadi dengan biaya DistroKid? DistroKid DistroKid. dengan biaya yang sangat murah, Berapa rupiah? sangat murah, Berapa? sangat murah. Iya, berapa? Gua hanya bayar $3 setahun. Wih, $3 setahun $3. Lu sekarang bisa cek di tab yang baru ya, jangan tab yang ini ya. Tab cari Anugerah Prahasta di Spotify. Pasti nggak nemu. Gua ada 4 album. Yeay, lu lagu apa sih? Gue pengen tahu sih. Ada 4 album. Gue lagu sinema. Oh, Jadi lagu sinema, instrumental. Gitu. Instrumen. Cocok misalnya kayak, wah gue punya scene perang nih. Wih, Nggak pakai sin lagu. perang. Ya. Jadi Perang di scene-nya kasur. Perang. Gitu, scene. Perang di mana dulu nih? Perangko. Perang di kasur, perang di lapangan. Nah jadi gunakanlah yang seperti itu kalau Anda mengalami kesulitan gitu ya. Ya, Cari yang nggak apalagi berbayar atau cari yang banyak. lebih murah dan mempermudah ya. Betul, karena Nggak hanya mengandalkan satu ya. Banyak jalan menuju Roma. Cie, Roma tahu jalannya lewat mana? Lewat kanan. Kalau nggak lewat kiri. Kalau kiri belok langsung kanan. Gitu. Jadi buat anak-anak muda sekarang sih ya, yang penting lu bikin karya kayak tadi itu. Iya. Mick Farr gitu ya, Peter Holly, yang penting lu bikin karyanya. Iya, iya. Masalah orang nggak suka, masalah konten lu laku nggak laku dengan persepsi lu, Iya. itu masalah nanti. Yang penting karya lu dulu muncul. Oke. Ya jadi Spotify buat semua orang. Gitu. Boleh. Berarti kalau misalnya ada yang seperti itu ketemuan lagi, kita cari aja yang lain alternatif. Cari ya makanya butuh literasi itu ya. Karena kita harus cari, kita butuh apa sih, kita mau ngapain sih. Nah banyak kok, solusinya tuh banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke. Banyak sekali. Gitu. Jadi semakin berkembang, semakin banyak, kita semakin banyak pilihan ya. Iya. Oh iya, selain termasuk yang YouTube. similar sama Spotify apa aja Nu ya? Spotify ada, selain Spotify ya. Yang ada similar, yang sama. Deezer, Deezer, Apple Music. Apple Music ya, Apple itu Music. produk dari Apple sendiri ya. Iya. YouTube Music. Oh, YouTube oke. Music. YouTube Music, ya itu udah pada tahu kan? Iya. Ya YouTube Music kan ada aplikasinya sendiri. Oh iya, dia. itu beda. Di ini ada aplikasi sendiri ya. Betul. Kalau kita buka handphone, dia punya sendiri ya. Dan dia bisa nge-link tuh, kalau lu punya musik, lu punya video, lu linkin tuh satu sama lain. Oh, oke. Itu ya artinya platformnya emang lebih luas lah gitu. Tapi ingat, kalau gue sih ingetnya satu hal aja, ingetinnya gitu ya. Platform-platform ini kan yang masuk itu lagunya jutaan Ya. per hari ya kan. Ya, per hari jutaan. Sekarang gimana caranya kita mengoptimalisasi lagu kita yang udah di sana. How to Gitu. optimize-nya ya. Betul. Caranya sih ya salah satunya adalah kolaborasi sama kita misalnya kan. Oh iya Kita bantu promo. Kita bantu promo di Keren sini. nggak? Betul. Ya, teman-teman like and subscribe di sini. Betul, like and subscribe karena kita akan mempromosikan Anda. Itu dia. Kalau bayar. Kenapa kita bisa ngebacain si Midfar tadi? Iya, Terus si- karena mereka bayar. Bayar gak? Bayar gak sih? Hus, jangan buka rahasia Oh, lu. belum bayar. Karena mereka calling kita. Ah, Gimana mereka caranya calling dong gue biar dibahas di Radio Betul. KW? Oke, gua gue bahas. Gue Tapi punya sorry, band ya, nih, ada sedikit pahit ya. band gue indie nih ya kan. Iyo, Promosin gue dong, cuy. kita promosiin. Kita promosiin di sini dengan cara kita deh gampang. ya kan? Cian dulu. Nah, C23. Oke. ya kan? Ada lagi nih No. Ya. Kita ada dapat jam 3 nih episode hari ini. Oke, 3 ya. Rinaldi, judul lagunya Baby Don't Cry. Sekarang lu Oke. duluan deh. Gue Tadi gue suka konsep lagunya dia. Apa tuh? Yang Kenapa? Baby Don't Cry ya. Ya, anak bayi jangan nangis. Ya, Baby Don't Cry. Kan Anak- baby bayi, No. sayang jangan nangis. Oh, sayang. Kalau sayang jangan nangis. Kalau bayi jangan nangis gimana? Bukan dong. Kalau bayi pasti nangis. Itu makanya dia bayi. Iya. Jadi kalau lu nangis lu kayak bayi. Oke, Baby Don't Cry. Baby Don't Cry ini gue suka konsep lagunya. Creative ideas di balik lagunya gue suka. Oke. Dia pakai dia ngingetin gue ke tahun 96 97 Oke. ketika loop drum itu banyak dipakai sebagai bass musik. Biasanya tuh Oh. pakai loop drumnya gitu terus paling dimatiin dikit nanti gitu lagi gitu. Rialto kayak gitu ya buatnya, salah satunya. Ya salah satunya lah kayak gitu. Dulu sendiri gue pernah bereksperimen lah sama loop-loop itu gitu. Gue suka tema itu. Cuma gak akan laku. Kenapa tuh? Kan idealisnya dia. Kalau nggak akan laku kenapa dia ada di Spotify?
Dia masukin ke Spotify bukan berarti harus laku. Oh gitu ya? Bukan. Oh bukan Aktualisasi parameternya. diri. Oh, eksistensinya dia. Eksistensi. Oke. Lu tahu channel YouTube-nya berapa subscribernya? Berapa? Ah, gue cuma tahu. Oh iya, berapa dong bocoran? Itu deh. Ya. Nah, Kita artinya, akan kasih tapi tahu nanti ya. gue menikmati lagu kayak gitu dengan konsep tema musik seperti itu gue suka lah. Gitu. Karena cukup kreatif. Dia nggak ngedobrak zaman, Ya. dia nggak ngedobrak apa ya pakem-pakem musik gitu. Tapi dia coba bawa sesuatu yang baru lah. Ya sama kayak Apa? Migfar. Migfar. Suganda. Sama kayak dia. Suganda. Dia coba kasih satu Vivi satu warna Suganda. yang baru lah gitu. Iya. Cuma gue nggak sukanya adalah gue nggak tahu liriknya. Kalau Migfar kan gitu kan masalahnya. Iya. Kalau yang si Rinaldi ini gue suka Suka? loopnya gitu ya. Begitu loop masuk drum, masuk bass gitu. Begitu bassnya gitu aja sampai akhir gitu kan. Jadi bayangin kalau lagi manggung itu kan dia nyanyi, pemain bassnya main. Terus orang-orangnya udah pulang, pemain bassnya masih main. Besoknya panggungnya mau dibongkar, pemain bassnya masih main. Terus Ketahuan banget ya. ternyata loopernya lupa dimatiin. Ketahuan banget ya bikinnya gambar ya. Ya, tapi gue yakin Main bahasa gambar. dia Digambar dulu. kalau live Iya. pasti akan bawain versi yang beda. Pasti harus. Nah makanya kenapa gue tuh suka kritis sama vokalis-vokalis terutama solois gitu ya. Yang nyanyinya terlalu banyak improve kalau gue. Kalau gue ngerasa Iya. nyanyinya terlalu banyak improve nih. Jadi ibaratnya terlalu manis gitu nih lagu. Karena lu Terlalu manis. Nah itu, terlalu banyak improve gitu. dilupakan. Sementara ketika nanti lu live, improve itu akan dipakai tuh di sana. Jadi kalau lu udah expose di karya lu gitu ya, live-nya kan biasa-biasa aja nanti kesannya gitu. Oh, Kalau gue oke. punya kayak gitu. Gue jadi ingat nih Nuh. Kenapa sekarang nih ya, mungkin part of show ya. Dia rekaman seperti ini, tapi pas live-nya, Betul. wah Ya sama kayak kita lihat banyak yang tuh band-band yang udah artis- kita lihat yang punya nama. artis-artis dalam negeri lah misalnya Oke. ya, Gigi gitu ya. Ya gigi lagi deh, untuk Niji dulu ya. biji, Terus ini Niji. Noah gitu ya. Oh nah, Mereka punya konsep live-nya akan seperti apa. Karena live itu kan ngomongin bukan hanya listener, tapi audience. Audience ini butuh disapa gitu kan. Two way communication-nya kayak gimana. Nah, jadi entertain-nya ya. betul performing act-nya seperti apa stage control-nya seperti apa gitu. Nah, itu yang dulu gue pernah interview level 42 waktu datang ke Bandung. Gue juga pernah radio gue sama-sama interview lo. Gue tanya sama pemain bassnya nih yang adalah penyanyinya. Iya, marking. Gue tanya, kenapa ketika lu nyanyi live gitu ya, berbeda dengan CD-nya, Rekamannya, oke. rekamannya? Jawabannya simple. Apa dia bilang? Kata dia kalau lu mau sama, lu puter aja CD-nya. Gak usah lihat gua. Betul. Betul. Itu yang kemudian jadi acuan buat gue dari zaman itu ya. Bahwa live music itu supposed to be live gitu. Nah, dia harus ada salahnya, harus ada lupanya, harus ada improvisasinya, harus ada yang begitu-begitunya. Nah, Gitu. Jadi berarti kalau penyanyi terlalu banyak improve-nya dalam satu lagu buat gue pas di live-nya pasti akan bingung dia kehabisan bahan ya. akan gitu lagi gitu loh. Maksudnya nothing new gitu loh. Jadi Gue jadi inget teman kita tuh salah satu band terkenal di musika tapi vokalisnya udah hijrah. Maksudnya hijrah tuh udah keluar dari itu. Dia kalau nyanyi tuh pasti begini-begini Nuh. Nah, Niji. Ya, tadi sorry kan Om Niji Giring. ya itu Niji kan kalau live kan gila tuh. Iya. Stage Salah satu act-nya. performnya seperti itu ya. Betul. Bikin orang lihat penasaran seperti itu. Tapi ya emang ada formula-formula ya. Formula-formula. Nah, kok tahu Pak Prot? Baru mau ngomong. Itu karena belum resign dari partai bang. Enggak, duit partainya kurang. Eits. Ya gitu. Tapi ada formula-formula di Iya, mana iya. musik-musik ini tuh ternyata bisa dimakan sama audiens yang banyak. Iya. Yang paling Mungkin pertama biar jadi salah satu ikonik ya. Orang lihat band itu tuh yang vokalisnya begini. Oh Niji. Nah lo tadi kan tahu. Nah, tapi gini, gue tanya nih. Oke. Lu tahu Niji Ya. dari Spotify apa dari TV? Gue tahu Niji dari Spotify. Karena atau kalau dia TV. tahu dari Spotify, dia nggak akan tahu kalau Giring tuh gini. Iya kan? betul. Nah. Dari TV gue. Nggak akan tahu. TV Artinya dan live. Artinya apa? TV dan konser live. Artinya ya. apa? Ketika zaman TV masih muterin lagu tuh didongkrak abis. Betul. Kenapa Nah, sekarang enggak ya? udah susah. Kenapa? Gue tanya sama orang TV kenapa ya? Karena mahal. Gue kasih tahu Mahal aja. di mana sih?
Gini, Produksinya. ada performing act right, Wih. ya kan? Nanti begitu naik ke YouTube ada digital right. Iya. Wah, gila. Gini loh, Iya. teman-teman. Kalau menurut gue ya, Iya. kita harus kompromi di satu titik gitu. Oke. Karena kita harus paham masing-masing pihak punya adalah komponen untuk memajukan. Iya. Support system lah. Yang Berarti pernah harus begitu. ada satu bukan wacana ya, satu badan atau usaha yang mengurus support system itu. Gimana biar caranya mensupport TV supaya program musiknya lancar. Ada sebenarnya. Harus ada ya, harus ada apa istilahnya badan yang mengurus seperti itu ya. Biar mereka tidak ragu-ragu lagi untuk memproduksi program-program musik yang sekarang mati suri anu ya. Iya, sekarang program TV apa yang ada musiknya, yang ngebahas musik gitu loh. Lagi-lagi infotainment dan gosip. Iya, terakhir tuh gue nonton ya. TikTokers diangkat, materi TikTok diangkat di TV. No. Ada Dahsyat 2020. Waduh. Tuh gue nonton di K-Vision kalau gak salah. Diulang lagi tuh siarannya diulang lagi. Iya pastilah 2020 gitu. Riran. Riran gitu. Tapi maksudnya ada alasan kenapa MTV itu gak mati sampai sekarang. Emang ada pasarnya bos. Iya. Ada alasannya kenapa kemudian muncul V-Music. V-Musik ya. Karena emang ada pasarnya. Ada gitu. pasar. Nah kompromi ini ya mungkin yang menurut gue ya. Karena mau gak mau kan kita harus sama-sama sadar bahwa TV ini mainstream media gitu. Iya. Yang dimana lu nonton TV itu nggak harus buka internet. Iya. Mau nggak mau kan gitu. Iya, Itu kan iya. kenyataannya gitu. Tapi teknologi sekarang kan buka handphone juga bisa lihat TV. Betul ya makanya harus kompromi lah gitu. Sayang soalnya kalau musik udah nggak ada di TV kita mau di mana lagi. Ya, asik. Iya, closing yuk. Oke, kesimpulannya Nu, untuk teman-teman yang kita tadi udah bahas di sesi awal sampai akhir tadi bahwa ini musiknya seperti ini gimana tuh Nu? Ya kalau menurut gue gini. Kan lo bilang banyak yang nggak menjual, oke. Poinnya sih kalau menurut gue gini. Kita kan nggak ngejudge hasil karya ciptanya. Betul, tidak. Oke? Kita menginterpretasikan musik lu dengan benak kita masing-masing. Iya. Gitu. Jadi mungkin akan ada yang setuju sama gua, mungkin juga ada yang enggak. Iya, gitu betul. kan. Nah apapun itu, tulis di komen, like and share. Iya. Kita akan ketemu lagi episode Berikutnya, yeay.